Ya, sejak awal pekan, saudara, banjirop ini menerjang hampir seluruh wilayah di pantai utara Jawa akibat dari tingginya ombak yang dibarengi dengan air pasang laut. Terparah ini adalah yang terjadi di Semarang hingga merendam area Pelabuhan Tanjung Mas. Iya, lalu apa yang terjadi dan apakah dampak parah banjirop ini bisa diantisipasi? Saudara, simak dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Senin lalu kepanikan terjadi di area Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Karyawan pabrik di sekitar pelabuhan berlarian menyelamatkan diri. Tak berapa lama, banjirop air laut yang deras bak tsunami kecil menerjang wilayah ini. Ratusan karyawan di area pelabuhan diminta segera meninggalkan area pelabuhan. Tapi banjir lebih cepat meninggi. Pekerja dan kendaraan mereka terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Terendam hingga sedalam 1,5 meter, pelabuhan Tanjung Mas pun lumpuh. Banyak aktivitas, transportasi, logistik hingga produksi terhenti. Tak hanya berdampak di pelabuhan, banjir air laut ini juga merendam permukiman di sekitarnya. Selain pasang dan meningkatnya gelombang laut, tingginya banjirop diperparah oleh jebolnya tanggul di Pelabuhan Tanjung Mas. Terjadinya banjir pesisir atau biasa kita kenal rob di sebagian utara Jawa Tengah diakibatkan adanya kenaikan pasang air laut ya, kemudian juga dibarengi dengan adanya gelombang dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter ya, dalam kategori moderat. Itu terjadi bersamaan sehingga meningkatkan intensitas ketinggian muka air laut. Nah, kemarin barangkali didukung oleh ini, diperkuat oleh adanya gelombang dari laut ya, yang disebut gelombang alun atau swell wave. Nah, ini yang menyebabkan kemarin seperti luar biasa tinggi sekali gitu. Jadi antara kombinasi pasang surut diperkuat gelombang laut, nah ini seolah air lautnya menjadi lebih tinggi dari biasanya. 1 hari pasca kejadian, pantauan kondisi tanggul baru bisa dilakukan. Yang dipantau adalah tembok penahan air laut di sisi timur dan barat pelabuhan. Di tempat inilah ada sejumlah titik tembok yang jebol sehingga air laut dengan deras menerjang kawasan pelabuhan. Pembuatan tanggul darurat pun menjadi opsi utama dengan menggunakan tumpukan karung berisi pasir. Insya Allah berhenti karena ini faktor alam ya. Di beberapa titiknya kita bereskan. Ya kalau jangka pendek beberapa tanggul yang kemarin itu bahasa ramenya di publik jebol-jebol itu kita cari. Ternyata ya nggak jebol-jebol amat sebenarnya. Bukan tanggul kudu terus jebol gitu, ternyata tidak. Tapi ya apa jenenge luberan ya, bahasanya terjadi luberan dan ya titik-titik pintu air seperti ini yang mungkin kemarin kita yang tidak cermat. Karena kita tidak cermat sebenarnya kalau nutup itu ya jauh lebih cepat sebenarnya. Tak hanya di Semarang, banjirop yang sama juga terjadi di beberapa kota di pantai utara Jawa Tengah seperti Rembang, Pekalongan, Demak, hingga Brebes. Itu takut atau enggak itu emang kita takut, soalnya apa? Salah satu itu nyawa itu tidak ada serep ya. Nyawa tidak ada serep, soalnya enggak ada yang jual nyawa. Terus kedua masalah kendaraan. Kita masalah kendaraan itu juga kalau truk datang secara tiba-tiba, kita itu tidak bisa mengantisipasi itu kendaraan mau dibawa kemana Pak. Kita itu sejak dulu sudah di sini. Paling kita prediksi ketinggian rob itu paling kalau sampai di depan rumah kita pribadi ya paling sekitar 60-50 cm. Jadi masih kita bisa nganu lah, dalam arti keselamatan masih bisa kita atasi. Tapi kalau di atas 2 meter atau 1,5 meter kan mungkin kita juga takut. Saya pribadi takut, anak-anak yang lebih bisa renang itu maksudnya gitu. Ya takut Mas. Tapi gimana lagi, sini tempat tenggelamnya di sini masih betah. Ya takut nggak takut masih tetap bertahan di sini. Mengenaskan lah ya kejadian ini karena posisinya mendadak, tidak ada kesiapan dari warga sehingga ya otomatis barang-barang dan lain-lain, motor dan
perabot udah hilang semua, itu rusak gitu. Kewaspadaan serta antisipasi terhadap fenomena alam yang tidak terprediksi harus menjadi perhatian. Tapi selain faktor alam, beberapa hal lain juga bisa menjadi pemicu bencana rob yang lebih besar. Di antaranya adalah penurunan permukaan tanah dan penggunaan air tanah yang semakin masif. Sebenarnya pada tanggal tersebut itu bukan pasang purnama ya, tapi pasang perbani mestinya. Cuman kejadiannya kalau setara dengan pasang purnama, yaitu tunggangnya kurang lebih 1 meter. Nah ini pasti ada faktor lain ya. Kalau Semarang menurut saya ya faktor dominannya sebenarnya bukan pasang surut, tapi adalah Semarang sudah mengalami penurunan lahan ya. Sehingga pasang surut normal pun bisa terjadi banjir rob. Pantura ini beberapa lokasi ya, bukan sepanjang Pantura ya. Ini tanahnya berupa tanah aluvial muda, tanah endapan yang cukup tebal. Kalau Semarang itu ketebalannya bisa mencapai 60 meter yang tanah aluvial muda. Nah ini yang secara alamiah memang mengalami yang disebut konsolidasi atau pemampatan. Nah pemampatan ini yang diperkuat atau diperburuk oleh proses land subsidence. Land subsidence ini dipicu oleh apa? Dipicu oleh penurunan permukaan air tanah. Permukaan air tanah turun kenapa? Karena banyak air yang disedot, diambil. Keberadaan tanggul diakui jadi salah satu solusi efektif mencegah air laut masuk dan merendam daratan. Tapi kebijakan lain terkait pencegahan penurunan permukaan tanah kini juga dibutuhkan. Ya kalau tanah sudah mengalami penurunan lebih rendah dari muka air laut, itu ada 2 alternatif solusinya. Yang pertama land filling atau pengurukan. Ya, jadi tanahnya yang ditinggikan sampai mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari muka air laut. Nah, yang kedua isolasi dengan tanggul. Nah ini yang dipilih kan isolasi dengan tanggul. Ya, itu memang alternatifnya itu. Isolasi dengan tanggul itu harus dikombinasikan dengan yang namanya sistem polder. Karena kalau hujan kan air tidak bisa keluar sendiri, harus dipompa. Nah ini ya. Nah berapa efektif lah, karena lahannya mengalami penurunan, kalaupun dibangun tanggul, tanggulnya kan juga ikut turun. Nah kemarin itu kan barangkali bangunannya sudah mulai penurunan yang cukup signifikan sehingga air lautnya bisa limpas. Akhirnya ada sebagian yang jebol. Kedepan perlu perencanaan tata ruang yang lebih baik, terutama di pesisir utara Pulau Jawa yang rawan diterjang banjir rob. Pemerintah untuk lebih lebih memperbaiki tanggul yang jebol itu secara permanen. Kalau sekarang kan hanya sementara, tapi kalau nanti kita nggak tahu kapan dan datangnya dan jam berapa, kita nggak tahu. Rob datang akan lebih besar lagi, kita tidak tahu. Kalau memang orangnya itu tidak mampu dan rumahnya itu hancur karena rob kemarin, mungkin kan dia tidak punya uang, mungkin gimana lagi. Tapi kalau yang punya uang, mungkin dia bisa pindah dari lokasi lah, punya beli rumah sendiri. Perlu kayak bangunan air juga, butuh tanggul pertama, mungkin butuh pompa juga. Ini yang saya tahu ya. Sama juga ada juga namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah kota. Paling kalau dari pendapat dari saya mungkin bisa mengikuti apa yang sudah ada di rencana RT/RW itu sendiri. Selanjutnya mungkin perlu peningkatan tanggulnya lebih ditinggikan, dan mungkin tambahan-tambahan terkait mekanisme pembuangan air dan lain-lain itu juga harus diperbaiki gitu sih.